Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian tentang surat An-Naba. Pada minggu yang lalu, yaitu ayat 1 sampai ayat 16, yang dapat disimpulkan isi tentang pengingkaran kaum musyrikin terhadap hari kebangkitan dan hari ditetapkannya atau hari kiamat ya. Pada kesempatan kali ini mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, marilah kita bersyukur dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30. Pada surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30 ini yaitu akan menyingkap akan hakikat berita besar. Berita besar apa yang sesungguhnya hakikatnya, yaitu surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30. Selamat mengikuti. Mari perhatikan dengan seksama. 17 sampai 30. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naba, tafsir surat An-Naba ayat 17 sampai 30 ini adalah merupakan tafsir yang harus kita fahami dengan baik. Segala sesuatu baik yang besar ataupun yang kecil, baik atau buruk, sebenarnya telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Maka orang-orang yang jahat tidak perlu khawatir. Ini sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini sesungguhnya Allah telah menuliskannya dan Allah sudah memberikannya dalam ketentuan sejak zaman ajalinya. Surat An-Naba ini memberikan pemahaman bahwa bagi setiap muslim untuk memberikan kemudahan. Bagaimana dalam surat An-Naba ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Yazid, Allah telah menyebutkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat yang dipertanyakan oleh orang-orang yang mengingkari itu dan ditolak beritanya oleh orang-orang yang keras kepala itu. Apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa kejadian pada hari itu sangatlah dahsyat.
Dan Allah telah menetapkan kapan terjadinya hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari kiamat nanti, di mana ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Akan terjadi kekacauan dan kedahsyatan yang besar, bahkan bisa membuat anak-anak muda langsung beruban. Jadian itu adalah wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakan langit, maka terdapatlah beberapa pintu langit. Pada hari itu langit akan terpecah sehingga terbuka pintu-pintu langit. Wasyuyiratil jibalu fakanat saroba, dan dijadikan gunung-gunung maka menjadi fata morgana. Gunung akan dijalankan hingga menjadi debu yang bercerai-berai. Saat itulah Allah telah menyelesaikan persengketaan antara makhluknya dengan hukum yang seadil-adilnya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat mengintai. Neraka jahanam akan dinyalakan dan disiapkan untuk orang-orang yang berhak menempatinya. Siapakah mereka? Lit-taghina ma'aba, yaitu bagi mereka orang-orang yang melampaui batas kembali. Tempat kembali neraka jahanam adalah bagi orang-orang yang melampaui batas ketentuan hukum yang Allah telah berikan. Neraka itu disiapkan sebagai tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad, bertahun-tahun. Ahqaba jamak dari hibun, yaitu 80 tahun. Mereka mengira akan disiksa selama 80 tahun. Ternyata ada 80 tahun yang baru. Dan demikian seterusnya. La yadukuna fiha bardaw wala syaroba illa hamima wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan sejuk, tidak pula merasakan air minum yang dingin, kecuali air yang mendidih dan nanah. Setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka, yang mereka harapkan bisa mendinginkan mereka hanyalah air yang sangat panas. Yang bisa mereka harapkan untuk menghilangkan dahaga, mereka hanyalah air nanah. Penduduk neraka yang sangat buruk dan menjijikkan. A'udzubillah summa na'udzubillah. Zaja'u wifaqo, sebagai pembalasan yang setimpal. Dulu di dunia suka melanggar hukum-hukum Allah. Kata Allah yang halal menjadi haram. Kata Allah jangan dilakukan, mereka lakukan. Mereka mendapat siksa yang sangat mengerikan dan sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka di dunia. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang telah menzolimi diri sendiri selama hidup di dunia. Mereka tidak ingin dan mereka tidak takut akan adanya hisab Allah. Innahum kanu la yarjuna hisaba
Sungguhnya mereka tidak takut kepada hisab atau perhitungan dari Allah. Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan yang membuat mereka menerima balasan yang mengerikan itu, yaitu bahwa mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan, mengingkari datangnya kiamat, mengingkari hari kebangkitan. Mereka juga tidak beriman bahwa Allah akan membalas perbuatan-perbuatan makhluknya. Perbuatan baik akan dibalas dengan pahala, perbuatan buruk akan dibalas dengan siksaan. Karena mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan, mereka pun tidak berpikir untuk beramal di dunia demi akhirat. Perilaku yang kedua, mereka adalah waqadzabu biayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sungguh-sungguh. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Setiap kali datang bukti kuat tentang kebenaran agama Allah, mereka mengingkari dengan keras kepala. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, kata Allah. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu, baik yang besar ataupun yang kecil, yang buruk ataupun yang bagus, telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Maka orang-orang yang jahat tidak perlu khawatir ditimpa siksaan karena kejahatan yang dilakukan orang lain. Orang-orang yang baik juga tidak perlu khawatir akan kehilangan pahala mereka. Tidak ada terlewatkan ataupun terlupakan sekecil apapun. Ayat terakhir mengatakan fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Karena itulah rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain dari azab. Maka rasakanlah siksaan yang pedih dan kehinaan abadi yang kalian ingkari dahulu. Setiap hari siksa akan bertambah karena kalian bertambah ingkar walaupun terus bertambah bukti kebenaran. Hadirin, demikianlah tafsir surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30 secara ringkas dalam kitab Muqjizat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tafsir tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa menjunjung tinggi hukum-hukum Allah di muka bumi ini, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang betul-betul sempurna. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.